Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Jadi, enjoy. Hai guys, hai adik-adik semuanya. Nah, kali ini saya sebelum masuk ke materi, saya mau kenalan dulu. Mungkin dari kalian udah tahu namanya Kakak. Tapi saya mau kenalin lagi, yaitu nama Kakak adalah Kak Jo. Nah, Kak Jo kali ini akan menjelaskan materi tentang presentasi. Soalnya presentasi ini adalah salah satu bidang lomba yang akan diperlombakan di setiap lomba yang akan diadakan. Oke, terus di materi ini kalian tuh boleh nyatet atau enggak, soalnya ini materinya hanya sebagai penambahan wawasan saja. Jadi gak usah berlama-lama lagi karena waktu adalah uang. Apa itu materi akan dijelaskan oleh teman Kak Jo. Oke, enjoy. Hai, nah saya adalah teman Kak Jo dari sebelumnya. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu presentasi, seperti katanya Kak Jo sebelumnya, saya juga memperkenalan nih. Nah, kenalkan nama saya adalah Kak Jo. Iya, namanya sama guys, sama kakak sebelumnya. Iya, kita berdua ini kembar identik, semua mirip kan. Coba tanya-tanya kakak yang lainnya. Kak Jo itu ada berapa? Ada 2 Kak Jo. Oke. Nah, terus Kak Jo di sini akan menjelaskan tentang materi presentasi. Sebelum itu Kak Jo mau ngasih tahu di Eskul PMR ini akan ada lomba-lomba per bidangnya. Lomba per bidangnya salah satunya adalah presentasi. Nah, apa itu presentasi tersendiri? Nah, sebelum itu Kak Jo juga ada satu kalimat yang berarti buat kalian, yaitu your passion, your magic. My passion, my magic. Jadi, apa itu passionmu? Yaitu sihirmu. Kalau Kak Jo punya sihir, yaitu passionnya Kak Jo. Nah, di sini biasanya Kak Jo mengikuti lomba presentasi. Soalnya Kak Jo di sini gimana ya? Kak Jo juga mau ngasih pengalaman lah. Awalnya Kak Jo itu gak pintar ngomong. Ya seperti ini, Kak Jo ini juga gugup aslinya. Meskipun gak tetap langsung sama kalian semua. Tapi serius, hatinya deretek gitu. Dek. Wah, sangat. Terus tapi kenapa Kak Jo bisa ikut lomba presentasi ini? Dan puji Tuhan Kak Jo pernah memenangkan perlombaan. Karena itu Kak Jo itu pengen bisa punya bakat-bakat kayak multi talent gitu. Bisa nyanyi, bisa presentasi, bisa masak, bisa lain-lainnya. Wih, sangar. Oke, gitu. Terus gimana? Apa itu passionnya kalian sendiri? Jadi, passion kalian sendiri itu akan jadi bakatnya kalian di ekskul ini. Jadi kalau kalian punya passion buat masak, ya jangan takut masak. Soalnya passion kalian di ekskul PMR ini pasti akan ada masaknya. Kalau nggak percaya, tanya kakak-kakaknya. Oke? Terus passion pertolongan pertama, kalau kalian jadi dokter, terus kalian bisa, kok luka bakar, mama habis masak yo, kena minyak enggak? Kok kena minyak dia tak obati, tapi aja sampai aja dipaksa makan minyak. Aja ngono yo, aja ngono sakno mamamu. Oke, terus selanjutnya Kak Jo akan jelasin tentang materi yang sangat penting, yaitu presentasi. Soalnya bidang perlombaan presentasi ini mesti ada di setiap perlombaan. Nah, jadi presentasi sendiri adalah pengertiannya adalah kita berbicara kepada orang-orang umum tentang informasi-informasi yang sudah kita ringkas. Itu menurut Kak Jo sendiri. Tapi gak tahu kok menurut Wikipedia, menurut Google, menurut mbakmu, gak ngerti aku. Oke, menurut Kak Jo. Terus, nah presentasi ini gimana sih caranya biar kita gak gugup? Soalnya kan biasanya kita gugup lihat orang-orang yang gak kita kenal atau orang asing. Biasanya hatinya deredek. Isin aku rek didelok wong-wong wedi salah omong, wedi salah ngini. Nah, gitu tipsnya akan dijelaskan oleh temannya Kak Jo yang tadi, kembarannya Kak Jo yang pertama. Oke, berikut. Kak, sini Kak. Nah, hai semua, kembali lagi sama Kak Jo. Nah, gimana sih tips-tips biar kita gak gugup saat presentasi? Oke, tips yang pertama, kita itu harus melihat objek yang di belakang audiens. Jadi, sebelum tak lanjutin ke tips-tipsnya, Kak Jo mau ngingetin. Di saat presentasi itu akan ada namanya audiens sebagai pendengar, juri sebagai penilai, presentator sebagai penjelas. Nah, siapa sih audiens itu? Audiens itu yang akan duduk mendengarkan kita sebagai presentator. Presentator sendiri yang akan menjelaskan materi-materi yang ada. Terus selanjutnya, juri akan sebagai penilai yang akan memberi nilai kepada para presentator. Gitu. Terus selanjutnya, gimana? Terus tipsnya. Tips yang pertama, kalian tuh ngeliat tembok yang ada di depan kalian.
kalian fokus sama tembok atau objek yang di belakang manusia itu. Tapi kalian tidak boleh menghiraukan para audiens dan juri, seperti itu. Tips yang kedua, kalau kalian ada yang lupa-lupa materi, itu kalian saling menutupi antara partner, seperti kembarannya Kak Jo sama Kak Jo sendiri. Nah, biasanya kembaran Kak Jo sama saya, kalau ada materi yang lupa, pasti akan ditutupin. Misalkan aku lupa materi selanjutnya, terus aku tuh mau Ben, kalian tuh bagianku. Nah, cara nutupinnya aku gini, Kak, aku lupa nih materi berikutnya. Apa ya, Kak? Jadi menurut juri itu sebagai salah satu bagian di presentasi, bukan karena dia lupa gitu ya. Tips ketiga adalah yaitu sering berbicara di tempat umum. Entah itu di acara keluarga, atau itu di sekolah, atau di mana. Soalnya pasti kalau kita di sekolah, apalagi SMP Negeri 3 Surabaya, pasti ada namanya tugas presentasi di setiap materi seperti materi IPA, IPS, atau lainnya. Nah, terus biasanya kalau di latihan PMR ini, muridnya Kak Jo kembali ini adalah Keisha sama Giska. Keisha sama Giska ini biasanya tak latih di tempat umum, di lapangan sekolah loh. Coba, siapa sih yang nggak mau di lapangan sekolah, pas pulang sekolah banyak orang-orang yang ngeliatin di situ. Mereka presentasi dari awal sampai akhir 8 menit, diliatin orang-orang, diliatin sapam, diliatin sama temen-temennya, dilihat guru, teriak-teriak gitu, ya ampun malu pasti. Tapi gimana mereka kok bisa percaya diri gitu? Karena mereka kebiasaan. Jadi tips yang ketiga yang tadi kesimpulannya, membiasakan diri berbicara di tempat umum, tidak usah takut. Nah, tips yang keempat adalah percaya diri. Percaya kalau kalian tuh lebih hebat dari musuh kalian. Percaya kalau kalian tuh lebih baik dari musuh kalian. Tapi kalian gak boleh terlalu sombong, soalnya merendah untuk meroket, bukan meroket untuk merendah. Oke? Gitu. Terus selanjutnya tips yang kelima, kalian harus berdoa. Soalnya kalau kalian berdoa, kalian tuh pasti kayak tenang gitu loh. Misalkan kalian doa, Tuhan semoga lomba ini saya bisa berjalan dengan tenang. Pasti Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya kalau kalian khusyuk dan latihannya serius, amin. Nah, selanjutnya yaitu kalian gimana ya? Coba apa? Gini. Di sini di Eskul PMR sendiri tuh ada metode H-7 udah di luar kepala. Jadi setiap semua perlombaan itu H-7 tuh udah gladi bersih terus. Gak ada itu masih nanya-nanya itu gak ada. Jadi pas perlombaan udah langsung jadi gitu. Dan puji Tuhan, presentasi di sini itu di SMP Negeri 3 sendiri itu sebagai presentasi yang gimana ya? Baik gitu. Banyak inovasi baru. Nah, terus selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian-bagian presentasi dalam perlombaan Ekskul PMR yang dijelaskan oleh kembaran Kak Jo satunya lagi. Oke, dadah. Hai. Nah, balik lagi nih sama kembarannya Kak Jo sebelumnya. Oke. Seperti kembarannya Kak Jo yang tadi bilang, saya akan menjelaskan tentang struktur atau bagian-bagian presentasi yang biasanya akan diperlombakan. Yaitu yang pertama, kita akan membacakan salam. Salam ini ada salam formal seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah salam gaul. Salam gaul di sini yaitu sebagai kreativitas kalian sendiri, sebagai penambahan kalian. Dan fungsi salam gaul ini agar audiens itu gak gugup, tersenyum. Misalkan kayak gini, salah satu salam gaul yang identik di SMP Negeri 3 Surabaya atau Eskul PMR ini, yaitu hai tayo, salah. Yang benar adalah hai guys semuanya. Nah, itu. Nah, di situ akan berfungsi sebagai membuat audiens itu jadi senyum, bahagia, smile. Nah, gitu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah pembacaan doa. Fungsi dari pembacaan doa tersendiri agar berharap kepada Yang Kuasa agar acara presentasi berjalan lancar dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu perkenalan. Perkenalkan siapa diri kalian, dari mana, dari SMP mana maksudnya. Nah, lalu yang kelima adalah jargon. Di sini jargonnya kalian tuh, fungsi jargon tersendiri tuh sebagai penyemangat kalian sendiri, benar. Terus sebagai pembuat audiens itu gak diem aja. Jadi misalkan Kak Jo punya jargon seperti ini. Nah, kami adalah
Generasi muda PMR yang berjiwa nasionalisme tinggi, berjiwa jujur, dan berpikir kreatif. Nah, terus Kak Jo di akhir jargon itu akan mengucapkan, nah jadi teman-teman PMR semuanya sebagai audiens boleh mengikuti Kak Jo ya. Nah itu, jadi ada kata-kata membuat mereka audiens tuh mengikutinya, seperti itu. Tapi usahakan lucu dan semangat itu. Nah selanjutnya setelah jargon yang keenam adalah isi presentasi. Salah. Yang keenam adalah alasan kenapa kalian mengambil materi presentasi itu. Jadi sebelum presentasi, kalian tuh ada alasan atau tujuan mengapa kalian mengambil presentasi itu. Oke, gitu ya. Terus setelah isi itu tersendiri, baru isi presentasi. Set, gitu. Setelah isi presentasi, yang kedelapan adalah kesimpulan. Kesimpulan itu isi dari yang harus mereka terima, gitu. Oke. Setelah kedelapan kesimpulan selesai, yaitu yang kesembilan adalah sesi tanya jawab. Jadi kok para audiens itu memiliki pertanyaan yang menjanggalkan di materi kalian harus singgap dalam pertanyaan itu. Kalian harus bisa jawab. Kalau kalian nggak bisa jawab, itu namanya pengurangan poin. Lalu yang ke-10 adalah yaitu peran PMR media. Peran PMR media di eskul itu. Misalkan saya yang presentasiin tentang PESJA, bagian HIV dan AIDS. Dari peran media di sini, saya akan menjelaskan materi-materi itu kepada teman-teman yang belum mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Lalu peran saya kedua dan berikutnya seperti itu. Setelah peran, yaitu setelah peran itu ada namanya kayak kata-kata slogan penutup seperti jangan lupa kalian di rumah aja, seperti itu contoh slogan. Kalau misalkan di materi HIV dan AIDS, kan HIV AIDS kan membahas tentang penyakit, slogan yang cocok buat materi itu adalah slogannya adalah, jadi kalau HIV AIDS adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kalian harus waspada, tandai, dan tetap tidak melakukan kontak fisik kepada pengidap HIV, seperti itu. Setelah itu, setelah slogan penutup ada namanya salam penutup. Soalnya kita membukanya juga dengan salam. Tapi harusnya sebelum salam penutup itu harusnya doa juga. Doa karena kita bersyukur acara itu berjalan dengan lancar. Oke? Nah, baru itu langsung salam. Nah, itu aja penjelasan dari Kak Jo. Selanjutnya akan dari Kak Jo lagi, dari Kak Jo kembaran. Dadah. Gimana penjelasan kembarannya Kak Jo? Bener gak kalau ada yang mau dipertanyakan? Nanti nanyanya di grup aja ya. Soalnya di sini gak akan ada from soal-soal gitu, oke? Terus selanjutnya Kak Jo mau ngasih tahu informasi penting, yaitu di perlombaan presentasi ini pasti akan ada namanya mading sebagai media pembantu, dan itu akan menjadi suatu kreativitas penilaian juga. Nah, itu aja yang bisa dijelaskan oleh Kak Jo dan kembarannya Kak Jo. Kembarannya Kak Jo gak mau ngomong lagi, capek dia. Nah, jadi Kak Jo yang akan nutup. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Hom, Namo Buddhaya, dan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan jargonnya Jetsga, kerja keras, pantang menyerah, bisa. Dadah.